caranya supaya kita menjadi orang Kristen? Saya akan cepat. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Intinya apa? Jangan lagi hanya sekedar ya mengklaim, memegang, yang penting saya sudah beragama Protestan atau beragama Katolik. Jangan. Keberagamaan Protestan, status agama Protestan kita, status agama Katolik kita hanya berlaku di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi di surga, kedua status tadi tidak berlaku. Artinya apa? Status keberagamaan kita itu tidak bisa menghantarkan kita masuk surga. Tidak bisa menghapus dosa kita. Tidak bisa membuat kita berdiri tegak dan teguh di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Tidak bisa. Kecuali kalau kita sudah bertobat kepada Yesus. Maka cara yang pertama adalah kita harus sadar bahwa memang kita orang berdosa, apapun agama kita, Protestan atau Katolik. Kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Walaupun mungkin kita ya tipis pelayanan di gereja, menjadi hamba Tuhan, menjadi pastor, menjadi pendeta, menjadi kepala sidang, bahkan punya gelar sampai esteller teologi sekalipun, saya harus mengakui bahwa diri adalah orang berdosa. Ini yang saya lakukan dulu waktu tahun 94, Bapak Ibu. Saya langsung berteguh lutut di hadapan Tuhan dan saya katakan, Tuhan ampuni saya. Saya sok merasa sudah jadi orang Kristen, Tuhan. Saya sok merasa sudah mengenal Engkau, Tuhan. Saya mohon ampun, Tuhan. Saya mohon ampun, saya mau bertobat. Saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Itu yang saya lakukan tahun 90. Ini penting supaya kita bisa mendapatkan anugerah pengampunan dosa itu. Kalau kita selalu merasa, wah, saya agama saya kan keren kok. Saya kan hamba Tuhan, pengetahuan teologi saya hebat dan sebagainya, udah nggak penting aku dosa lah. Kalau itu selalu dimiliki, dipertahankan, maka tidak ada pengampunan dosa. Karena kenapa? Sombong kan namanya, Bapak Ibu. Yang kedua harus dipahami dari Yohanes 3:16. Seberapa tebal, seberapa banyak, seberapa kentalnya dosa dan perbuatan kita di masa yang lalu, Tuhan tetap punya kasih yang unlimited untuk mengasihi kita, untuk menerima kita, untuk mengampuni kita segala dosa, untuk mengampuni kita dari segala dosa dan perbuatan. Karena ada orang bertanya ke saya, Pak Tony, mungkin saya masih mungkinkah Tuhan mengasihi saya, Pak? Kenapa? Saya bilang, jadi saya orang loh, Pak. Dengan tangan saya sendiri loh, Pak. Saya gorok lehernya, Pak, sampai putus, Pak. Mungkinkah Tuhan bisa menerima saya, Pak Tony? Masih mungkinkah Tuhan masih bisa mengampuni saya, Pak Tony? Saya bilang, yes, yes, yes. Tuhan punya kasih karunia yang unlimited, mengampuni Bapak, mengasihi Bapak, mengajukan juga, bahkan juga menghapus segala dosa pelanggaran-pelanggaran Bapak, walaupun Bapak pernah menggorok leher orang lain. Kasih Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Seringkali ada sebagian orang Kristen mengatakan, aduh Tuhan, Pak Tony saya rasanya terlalu hina, terlalu tidak layak, terlalu banyak dosa, kesalahan saya perbuat, Pak. Bukan hanya 1-2 kesalahan yang saya lakukan. Rasanya nggak mungkin Tuhan mengampuni. Salah. Kalau iblis memang akan selalu katakan, nggak mungkin Tuhan mengampunimu karena dosamu bagaikan bintang-bintang di langit. Itu perkataan iblis itu. Tetapi Tuhan jelas mengatakan dalam Yohanes 3:16. Kasih Tuhan tetap tersedia untuk setiap orang yang mau mengakui bahwa dia orang berdosa. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu contohnya adalah Rasul Paulus. Kita tahu background Rasul Paulus adalah, tanda kutip, pemangsa, pemakan, artinya apa? Pembunuh, pengikut Kristus pada zamannya dia. Dan dia orang-orang Kristen yang dihabisi dia, yang dibunuh dia. Sebagai kompensasi kemarahannya terhadap Yesus pada zaman itu. Tapi Bapak Ibu, kasih Tuhan tetap tersedia baginya. Walaupun sedikit prosesnya agak mengerikan. Dengan cara apa? Tuhan butakan dia 3 hari 3 malam. Tetapi ending daripada kebutaan 3 hari 3 malam itu, terjadi pemulihan secara rohani.
bagi Paulus. Dan akhirnya dia bertobat, percaya kepada Yesus. Dan akhirnya dia dirubah dan dibahari oleh Kristus. Dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Dipakai dan diberkati oleh Tuhan sepanjang perjanjian baru. Yang mau saya katakan dalam hal ini adalah, kalau ada orang yang datang kepada Bapak Ibu, mungkin dia merasa orang yang paling hina-hina di muka bumi. Karena terlalu banyak dosa dan aib yang dilakukan. Tolong Bapak Ibu, saya mau ingatkan. Layani mereka. Yakinkan mereka. Kasih setia Tuhan masih cukup tersedia baginya. Ada juga orang yang bertanya ke saya, Pak Tony, orang yang beragama Protestan atau Katolik, kalau dia pernah murtad, masih mungkinkah dia mendapatkan kasih karunia pengampunan dosa? Yes. Selagi dia hidup di muka bumi ini, asal dia peka terhadap Kristus. Atau terhadap Roh Kudus yang mau terus masuk ke dalam hatinya. Masih ingat Bapak Ibu kisah salah satu penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus? Jahat sekali kan orang itu? Waktu itu Bapak Ibu, hukuman yang paling maksimal, hukuman gantung. Itu sama dengan hukuman mati di negara kita ini. Detik-detik terakhir, salah satu penjahat sebelah kiri Tuhan Yesus kan, diampuni Tuhan dosanya loh, dan masuk surga dia. Artinya apa? Sampai titik nafas kehidupan ini, Tuhan masih bisa kasih kesempatan kepada semua orang. Betapa banyaknya pun dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Asal dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Mari kita baca dulu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya. Boleh Bu Novi? Kisah Para Rasul 4 ayat 12 Bu Novi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Silakan Bu Novi kalau sudah dapat Ibu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terima kasih. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sangat jelas sekali Bapak Ibu. Dijelaskan dengan lugas dan juga dengan tegas. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu, Bapak Ibu. Di sana dikatakan, dan keselamatan ada. Keren nih. Di dalam siapapun. Selain di dalam Dia. Siapa maksudnya? Yesus Kristus. Tidak ada satu nabi pun di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa dan masuk surga. Yang bisa menyelamatkan pengikutnya dan jemaatnya untuk bisa masuk surga. Selain daripada Yesus. Ini bukan kata saya. Ini kata Tuhan sendiri. Musa, Yesaya, Yeremia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya masuk surga. Juga tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang dilayani. Apalagi saya pendeta. Nggak bisa juga saya menyelamatkan diri saya masuk surga. Apalagi orang saya layani. Itu termasuk juga pendeta-pendeta yang tidak bisa juga menyelamatkan diri masuk surga. Tidak bisa juga menyelamatkan jemaatnya dengan usahanya. Selain daripada karena Yesus. Ini hebat. Terus dijelaskan lagi. Di bangkok sekalipun Bapak Ibu tidak ada lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada Yesus. Secara sederhananya, semua orang yang hidup di muka bumi ini Bapak Ibu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun kewarganegaraannya, apapun nama gerejanya, denominasi gerejanya, siapapun nama pendetanya, siapapun yang melayani dia, yang paling bisa menyelamatkan mereka untuk masuk surga hanya Yesus Kristus. Jadi nggak ada koma.
Ini yang membuat kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Karena keselamatan itu amat dan sangat dekat dengan kita. Soalan lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Udah lama ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul. Tapi sampai hari ini masih banyak juga orang Kristen tidak mengimani, tidak mempercayai ayat ini. Dengan apa? Dengan mereka tidak mau menyerahkan totalitas hidupnya bertobat kepada Tuhan. Mereka hanya merasa sudah cukuplah menjadi penganut agama Katolik, menjadi penganut agama Protestan. Sudah sempurna. Oh no, salah. Keselamatan untuk masuk surga hanya didapatkan lewat Yesus Kristus. Tidak ada lewat yang lain. Kalau Nabi Bahasa mengatakan, oh Pak, bukankah ada banyak jalan menuju kota Roma? Yes. Bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara. Tapi untuk surga Bapak Ibu, pakai lewat darat, laut, dan juga nggak pakai lewat udara. Pakainya lewat apa? Pakai Yesus. Bapak Ibu ditegaskan, dijelaskan ini kepada setiap orang-orang kita Injili. Tolong disampaikan ini, dijelaskan ini kepada setiap orang-orang kita layani. Supaya terbuka mata hati mereka. Sebab ada sebagian besar orang Kristen menganggap, oh, saya sudah cukup dengan status keberagaman, saya pasti masuk surga. Enggak. Saya punya harapan banyak untuk Bapak Ibu menjelaskan ini kepada umat. Survei yang saya lakukan, wawancara langsung, tatap muka, selama 20 tahun Bapak Ibu, saya temukan lebih dari 20.000 orang sudah saya survei tentang Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka, apakah saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan kekal di surga? Dari puluhan ribu orang yang saya wawancarai langsung itu Bapak Ibu, dan mereka itu adalah para mahasiswa yang ada di kurang lebih 10 perguruan tinggi negeri dan swasta. Jawaban mereka apa? Mereka tidak yakin, mereka tidak paham, mereka tidak percaya Yesus itu jalan satu-satunya masuk surga. Maka sebagian besar mereka mengatakan, saya Pak Tony hanya percaya masuk surga karena agama saya Protestan, karena agama saya Katolik. Wah, cilaka Bapak Ibu. Cilaka. Maka saya katakan kepada mereka, aduh, andaikan Tuhan Yesus datang menghampirimu hari ini, saudara-saudara tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Di akhir daripada materi ini akan saya berikan sebuah video singkat untuk kita tonton. Apakah kita orang Kristen atau tidak? Nanti kita identifikasi diri kita masing-masing. Filmnya agak ngeri sedikit. Cara yang jadi sekali lagi yang ketiga ini Bapak Ibu, keselamatan itu hanya dalam Yesus. Maka jangan sampai kita biarkan anak kita, cucu kita, keturunan kita, Bapak Ibu, punya konsep dan punya pemahaman. Kalau tidak percaya Yesus, tapi percaya kepada yang lain, pasti masuk surga. Itu omong kosong itu. Dengan saya murtad, tidak menjadi orang Kristen, tidak menjadi orang percaya, saya pasti masuk surga. Tolong dijelaskan Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Itu nggak ada dalam kita. Keselamatan hanya dalam Yesus. Dicatat kepada semua orang yang ada di bawah kolong langit ini. Jadi andaikan pun ada nanti misalkan nih, pemukiman baru di planet Mars, Jupiter gitu ya, kan lagi diteliti Bapak Ibu ya. Sama juga Bu. Orang-orang itu juga hanya bisa diselamatkan kalau mereka bertobat kepada Yesus. Nah, yang saya katakan tadi, boleh silakan membuat sebanyak mungkin agama. Boleh silakan membuat sebanyak mungkin aliran atau denominasi gereja bagus. Tapi kata kuncinya cuma satu, kalau masuk surga. Kalau mau dihapus dosanya, bertobat dengan Yesus. Titik. Itu jelas.
Yang keempat, caranya supaya kita menjadi orang Kristen. Mari kita punya sikap hati untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi jangan hanya sekedar dengar. Tapi resapi, imani, lakukan, dan praktekkan dalam totalitas hidup. Itu dicatat dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Kalau hanya mendengar Bapak Ibu, belum tentu dia orang Kristen. Karena kenapa? Terlalu banyak contoh-contoh di Alkitab juga. Ada banyak orang Israel yang senang mendengar firman. Tapi sukar dan sulit mereka bertobat. Tapi harus meresapinya, meyakininya. Di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Dan juga dalam praktek hidupnya. Wahyu 3 ayat 20. Boleh Pak Edward dibacakan lagi buat kita, Pak? Wahyu 3 ayat 20. Oke, Perikles boleh diganti dulu, Perikles. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 firman Tuhan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya. Terima kasih. Wahyu 3:20 sangat jelas dari dikatakan di sana Bapak Ibu ya, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lihat aku berdiri di muka pintu. Maksudnya di muka pintu mana nih? Bukan di muka pintu rumah saya, bukan. Bukan di depan pintu rumahnya Pak Yakob, bukan. Bukan di depan pintu rumahnya Briglia atau Pak Edo atau yang lain, bukan Bapak Ibu. Tapi di depan pintu hati maksudnya. Di depan ruang hati kita. Yesus mengetuk-ngetuk. Yesus berseru-seru. Tujuannya apa? Apakah kita peka mendengarkan suara itu? Dan kalau kita peka, apakah kita mau membuka hati kita? Meminta dia masuk secara pribadi di dalam roh, jiwa, hati, pikiran, dan perasaan kita. Maka Yesus akan masuk di dalam hati kita. Artinya apa? Untuk menjadi orang Kristen. Bukan menjadi pemeluk agama Protestan Katolik. Bukan. Saya tidak bicara itu karena itu sudah lewat lah itu. Tapi menjadi orang Kristen. Kita harus undang Yesus secara pribadi masuk di dalam hati kita. Artinya Yesus itu jangan hanya sekedar di dalam tataran logika berpikir kita. Jangan. Yesus itu jangan hanya sekedar menjadi dongeng-dongeng yang kita anggap selama ini cerita-cerita fiktif. Bukan Bapak Ibu. Bukan. Tapi Yesus itu adalah real. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia ingin masuk ke dalam hati semua orang. Untuk memimpin dan menguasai. Itu hanya bisa dilakukan secara personal. Oleh pribadi lepas pribadi. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, sesuai standar Alkitab, kita harus undang Yesus secara pribadi dalam hati. Saya punya pesan dan harapan yang cukup banyak buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melayani orang, jangan langsung kita terpesona. Karena melihat misalkan suaranya bagus waktu menyanyikan lagu vokal grup, solois atau kor, lalu langsung kita menyimpulkan, wah pasti dia sudah bertobat. Belum tentu Bapak Ibu. Tapi tentanglah orang itu untuk sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Bimbing dia dengan berdoa. Maka di dalam setiap pelayanan saya Bapak Ibu, walaupun misalkan saya sudah berkali-kali khotbah di gereja itu, di pelayanan, di persekutuan itu, saya tidak pernah lupa. Saya selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang itu. Untuk apa? Saya tuntut mereka untuk buka hati terima Yesus secara pribadi. Tujuannya apa? Karena bisa saja. Dulu mungkin sudah pernah dia ditantang terima Yesus. Tapi belum paham, belum mengerti, belum mengimani. Maka kita kasih dia ruang dan kesempatan. Maka disitulah sebenarnya perlu selalu ada tantangan untuk terima Yesus itu bagi mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Bapak Ibu jangan langsung ketakutan. Kalau misalkan yang kita layani itu mereka adalah para pendeta Bapak Ibu ya. Lalu karena saking begitu sungkannya kita tidak mau lagi menantang mereka terima Yesus. Jangan Bapak Ibu, ingat Nikodemus.
Pemimpin agama loh Bapak Ibu, ketua sinode itu ditantang Yesus untuk bertobat. Nah, saya sedang mendorong kita untuk tidak baper, ya, hanya melihat casing penampakan orang karena pakai jubah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kesannya, casingnya menunjukkan, wah pasti ini orang sudah bertobat. Belum tentu Bapak Ibu. Cara yang kena. Waktu kita berdoa terima secara pribadi, harus dengan iman yang sungguh-sungguh di hati, di pikiran, dan perasaan kita. Itu dicatat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Harus dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita katakan, ya, di samping kita mengaku di dalam hati, tapi juga, ya, kita juga harus memperkatakan itu lewat mulut kita. Maka dalam konteks ini saya katakan tadi, kita harus tantang orang itu terima secara pribadi. Dengan apa? Kita bimbing dia, kita pandu dia. Dengan apa? Berdoa, mengikuti doa yang kita sebutkan itu. Cara praktisnya bagaimana? Ini adalah salah satu contoh. Contoh Bapak Ibu ya. Bukan satu-satunya nih. Salah satu contoh saja. Doa yang bisa kita pakai untuk diri kita sendiri kalau kita belum sungguh-sungguh terima Yesus. Atau doa yang bisa kita pakai untuk membimbing orang lain yang kita layani nih, supaya mereka mau sungguh-sungguh terima Yesus. Boleh Bapak Ibu pakai contoh. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa, dan saya percaya Kristus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa-dosa saya. Mulai saat ini saya membuka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kuasailah tata hatiku dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Ini salah satu saran doa untuk menuntun kita terima Yesus secara pribadi ataupun juga menuntun orang lain untuk terima Yesus secara pribadi. Ya. Ini penting Bapak Ibu kita pakai untuk menolong orang-orang yang kita layani. Saya masuk pada kesimpulan akhir. Lalu, apa arti kata Kristen? Kata Kristen berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristianos. Bukan agama Protestan, bukan agama Katolik. Jauh dari situ arti kata Kristen. Kristianosko, arti kata Kristen. Yang dalam perspektif bangsa Indonesia, arti kata Kristianos atau Kristen itu adalah orang yang telah bertobat, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hatinya. Itulah arti kata Kristen. Terjadi perspektif atau pemahaman atau paradigma yang salah tentang kata Kristen, yang notabene seringkali dialamatkan kata Kristen itu pasti agama Protestan. Enggak, salah. Itu tidak ada hubungannya dengan agama Protestan. Tidak ada relevansinya dengan agama Katolik. Nggak ada Bapak Ibu. Kristen itu adalah Kristianos, artinya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terbaik dalam hatinya. Saya menjumpai perspektif yang keliru selama ini tentang arti kata Kristen ini Bapak Ibu. Yang Protestan terlalu berbanggaria karena menganggap Kristen itu pasti aku Protestan. Tidak ada hubungannya. Yang Katolik juga sama, menganggap kata Kristen itu pasti kami maksudnya orang Katolik. Nggak ada hubungannya. Dan itu orang sudah bertobat tuh. Dan sungguh-sungguh terima Yesus. Jadi tugas kita Bapak Ibu, bagaimana setiap orang yang beragama Protestan atau yang beragama Katolik harus mereka menjadi orang Kristen dengan cara apa? Ayo kita injili mereka sampai bertobat terima Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, saya nggak pernah sungkan-sungkan. Apakah yang saya layani ketua sinode kek, mau dosen teologi kek? Saya tetap selalu saya kasih ruang kesempatan untuk apa? Bertobat terima Yesus. Karena kenapa? Saya juga mengalami itu. Karena kerinduan saya, supaya mereka tidak hanya puas dengan agama mereka, tapi mereka harus sampai pada titik akhir menjadi orang Kristen, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, karena itulah yang menggaransi, memproteksi hidup mereka di dunia ini dan juga di surga.
Kata Kristus pertama kali muncul semuanya di dalam Alkitab, itu dalam Kisah Para Rasul 11. Di mana pada Kisah Para Rasul 11 ayat 26, juga ayat 24, di sana dikisahkan, orang-orang di tempat itu, ya, mereka mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Lalu setelah itu, mereka bertekun mengikuti pemuridan. Akhirnya, jumlah mereka makin ditambahkan oleh Tuhan karena terjadi perubahan totalitas hidup yang begitu signifikan dalam kehidupan orang-orang itu. Maka sejak dari situlah dinamai kelompok itu atau orang-orang itu Kristen. Jadi bukan karena agama mereka Yahudi itu menjadi pertanda bahwa mereka Kristen juga, tapi karena pertobatan mereka. Lalu pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan orang-orang yang beragama Protestan Katolik hari-hari? Masihkah penting kita untuk mendorong mereka, mengajak mereka menjadi orang Kristen? Oh masih Bapak Ibu. Itu PR yang tidak akan pernah ada habis-habisnya sampai Tuhan Yesus datang. Artinya apa? Misi penginjilan itu, misi pemberitaan kabar baik itu, harus terus-menerus dilakukan, harus terus-menerus dikembangkan, harus terus-menerus dikerjakan. Dimanapun, siapapun yang Tuhan kirimkan untuk kita lain. Kata Kristen. Yang ketiga artinya adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat atau berbalik dari semua dosa-dosanya. Kemudian berpaling kepada Allah. Dengan cara apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya atau dalam istilah lain, lahir baru. Dan sebagai orang Kristen, artinya orang yang sudah didiamkan oleh Kristus. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dia harus menjadi ciptaan baru dan memiliki karakter, sifat-sifat yang baru, cara berpikir yang baru, cara berkomunikasi yang lebih baik, cara bekerja menjadi lebih benar, cara melayani menjadi lebih benar, cara melakukan segala satunya harus menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang dimaksud dengan kata Kristen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Kristen bukan agama. Protestan, Kristen bukan agama Katolik. Yesus tidak pernah membawa satu agama pun di dunia ini, termasuk agama Protestan atau agama Katolik, tidak pernah. Tapi Yesus membawa jalan pengampunan dosa dan hidup kekal untuk semua orang. Itulah arti kata Kristianos. Jadi pertanyaannya, orang yang beragama Protestan, orang yang beragama Katolik, haruskah menjadi orang Kristen? Yes. Kalau mau mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Orang hanya sekedar beragama Protestan dan Katolik masih berpotensi dia murtad. Tapi orang yang sudah jadi Kristen bertobat secara pribadi, saya punya keyakinan tidak akan mungkin dia murtad karena ada Roh Allah yang selalu terus tinggal diam dalam dirinya, mengingatkannya, menopangnya, dan menolong. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, PR kita cukup banyak. Selagi kita hidup di dunia ini, mari kita menjadi orang Kristen. Dan juga, mari kita menjadikan orang lain juga menjadi orang Kristen. Apapun agamanya. Mari kita lihat video klip berikut ini. Bapak Ibu, untuk menunjukkan apakah kita sudah termasuk orang Kristen. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surga.
Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Video klip tadi memberikan sebuah pertanda sekaligus evaluasi. Apakah kita sudah jadi orang Kristen? Video tadi sangat jelas kita lihat. Orang Kristen itu terangkat ke surga. Yang bukan Kristen tertinggal di bumi. Bapak Ibu tadi lihat kan? Waktu mereka ada di gereja dan penyembahan, pujian, dengar firman. Tidak serta-merta juga semua jemaat itu terangkat. Tapi hanya sebagian kecil yang terangkat. Bersyukur memang Pak Pendetanya terangkat. Pak Ibu, terangkat hamba Tuhannya. Tapi kalau hamba Tuhannya nggak terangkat, terlalu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gampang untuk mengidentifikasi kita itu Kristen atau tidak. Tapi saya berdoa, semua kita yang ada di ruang Zoom ini sudah harus jadi orang Kristen ya Bapak Ibu. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, nggak usah pusing untuk menanti mau di gedung mana atau di gedung mana. Nggak usah. Biarlah kita waktu kita melakukan aktivitas kita masing-masing, Yesus datang dengan caranya sendiri. Karena seperti itulah yang terjadi dalam video tadi. Maka kita harus yakin diri kita sudah jadi orang Kristen. Baik, Bapak Ibu,